ए मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA Indonesia, kita kembali membahas aktivitas seputar Lajnah Imailah, di mana lagi kalau bukan di program Lajnah Activity. Bersama saya, Reni Zara Pratiwi. Pada episode kali ini, datang dari para wakifat Indonesia yang mendapatkan karunia besar untuk bisa melaksanakan virtual mulakat bersama dengan Yang Mulia Huzur Ayyadallahu Ta'ala Binasil Aziz. Bagaimanakah rangkaian acaranya? Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Pagi hari di Gedung Serbaguna Wisma Rahmat Ali sudah diwarnai beragam kesibukan. Nampak beberapa hudam dan ansor tengah menghiasi ruangan dengan banner bertuliskan "We Love Huzur". Hal ini dikarenakan akan digelar acara mulakat virtual para wakifat Indonesia bersama dengan Huzur tercinta. Tidak hanya dari hudam dan ansor saja, turut hadir pula tim dari PPLI yang dengan sigap dan siap membantu mendukung berbagai keperluan untuk para wakifat kita. Virtual mulakat ini merupakan mulakat yang kedua untuk para wakafinau Indonesia. Virtual mulakat untuk wakifat ini sebetulnya mulakat yang kedua ya untuk wakafinau Indonesia, karena 2 tahun lalu untuk wakafnau laki-laki atau wakafin melaksanakan virtual mulakat juga. Nah, jadi ada keinginan sebetulnya dari wakifat untuk mengadakan virtual mulakat yang sama dengan Huzur. Jayalah Indonesia. Kesibukan dari panitia terus berlangsung. Mereka sibuk menata dekorasi backdrop acara, mengatur posisi kursi, serta menamainya, juga menyiapkan seragam putih, kerudung bernuansa pink, shawl, hingga kaos kaki untuk para wakifat agar terlihat rapi dan cantik di hadapan Huzur. Pertamanya yang saya tahu pakaian anak-anak wakifat itu warna putih. Kemudian Bu Sadar sempat menanyakan dalam rapat di Zoom mau warna apa. Jadi saya dalam satu kesempatan saya bawa beberapa contoh warna. Kemudian beliau memilih salah satu warna tapi minta agak diturunkan satu tone gitu. Jadi agak lebih muda dari yang saya punya itu. Kami tentu tetap ingin anak-anak wakifat itu tampil dengan cantik di hadapan Yang Mulia Huzur, sehingga kami berupaya apa yang akan mereka kenakan, kami berupaya membuat serapi mungkin. Jadi ya kami mencoba menyiapkan kerudung, mensetrikanya dengan rapi, juga yang hal-hal lain sehingga mereka pada hari hanya terlihat cantik. Meski semua persiapan ini dilakukan hingga larut malam, tidak lantas menyurutkan semangat tim untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Sebetulnya kami tuh sangat menikmati karena kebetulan juga saya dengan Bu Anuka seperti udah bonding ya, udah mudah sekali untuk untuk kerjasama, karena memang tinggal Lin ini atau Bu An ini udah oke gitu, jadi serba cepat gitu kan, karena memang waktunya sangat harus segera selesai dengan segera gitu kan, untuk melaporkan ke Bu Sadar, ke Bu Nisa, kemudian seperti itu mengingatkan anak-anak agar segera karena waktu sudah mendesak untuk konfirmasi kehadiran, kedatangan maksudnya ya, baik itu jamnya, harinya dan sebagainya, apakah menginap atau tidak, untuk mempermudah persiapan akomodasi maupun konsumsi itu.
Semua berjalan lancar karena kerjasama tim dan atas karunia serta pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan tim ya. Iya, tim. Kami cuma memulai, tapi setelah itu seperti Saling melengkapi lah. tangan-tangan Tuhan itu bekerja gitu dengan datang bantuan ini, datang bantuan itu sehingga melengkapi semuanya. Tak lupa pula, tim yang selalu hadir dan memastikan para peserta terpenuhi energinya dalam acara ini adalah tim konsumsi. Pagi, siang, dan malam dengan terampil menyiapkan makan berat dan kudapan untuk para peserta. Sejak awal adanya acara mulakat virtual ini, tim konsumsi menyampaikan telah siap untuk menyediakan konsumsi serta mengatur jadwal, kapan dan jumlah yang akan diberikan untuk anak-anak wakifat. Jadi saya sudah membuat jadwal kapan saja diberi makan dan berapa jumlah yang akan diberi makan, dan juga berkoordinasi dengan panitia lokal. Saya di sini cukup bangga terhadap panitia lokal yang masih muda tapi juga bisa membantu dan luar biasa. Kalau kemarin saya baru datang udah bantu ngarahin tamu ke tempat penginapan, terus bantu beres-beres juga, beres-beres buat tempat tidur, sama bantu pesen nasi padang. Udah sih baru itu doang kalau kemarin. Iya. Jadi karena memang saya dari tidak di sini, jadi memang butuh bantuan dari panitia lokal. Nah, walaupun sebagian besar kebutuhan konsumsi ini dibawa dari markas gitu, tetapi di sini siap, dan 3 hari ini bergantian dari Jakarta ini menyiapkan makan. Jadi untuk makan siang oleh Jakarta Utara, makan malam oleh Jakarta Pusat. Jadi Alhamdulillah segala persiapan pun berjalan lancar. Karena tim yang dipilih Ibu Sader adalah tim yang telah terbiasa menangani acara jemaat dan PPLI. Semuanya serba singkat, persiapan. Alhamdulillah Bu Sader juga menyampaikan dalam rapat tersebut, insya Allah karena semua yang bergabung dalam persiapan ini sudah terbiasa mempersiapkan acara dengan karunia Allah, banyak kemudahan dibantu oleh panitia dari DKI. Setibanya para peserta wakifat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia di lokasi tidak lantas membuat mereka beristirahat. Namun dengan penuh semangat, para wakifat ini langsung saling berkenalan satu sama lain, menyiapkan berbagai keperluan hingga berlatih sesuai tugasnya masing-masing untuk acara esok hari. Untuk mulakat dengan huzur sebenarnya persiapannya sangat banyak dan panjang ya, karena persiapan ini kita udah mempersiapkan dari tahun lalu gitu, jadi perjalanannya pun sangat panjang. Kita berlatih bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik kepada huzur, bagaimana cara berbicara yang baik gitu kepada huzur. Nah, selain itu juga kita dari para wakifat diarahkan juga untuk menjalin hubungan kedekatan itu. Selain dengan berlatih, kita mengirim surat kepada huzur, terus juga menyimak kembali mulakat-mulakat yang telah dilakukan oleh huzur sebelumnya, dan juga kita menyimak khutbah huzur gitu, karena di situ ada arahan-arahan untuk para wakifat dan juga wakafinaf gitu. Alhamdulillah orang tua sangat mendukung saya untuk mengikuti mulakat ini. Rasanya antara deg-degan tapi juga nggak sabar karena sebentar lagi bisa berinteraksi langsung dengan huzur. Hari kemudian berganti. Di sepertiga malam yang sunyi, semua pihak yang hadir memanjatkan doa untuk kelancaran pelaksanaannya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyertai acara yang berberkat ini. Saat persiapan hampir matang dan doa selesai dipanjatkan, hari yang dinantikan pun tiba. Kesibukan di Wisma Rahmat Ali terpantau masih tinggi. Banyak yang masih harus disiapkan. Seperti dari area ruang kontrol, terlihat sebagian tim dari MTA Indonesia
masih melakukan pengecekan ulang, mulai dari kamera, audio, lighting, dan sebagainya. Dari Kamis kami sudah mulai prepare alat-alat ke sini, jadi hari Sabtu kita sudah pasang-pasang alat segala macam, jadi hari Minggunya cuma tinggal rehearsal. MTA tentu membantu tentang streamingnya juga dan peralatan-peralatannya juga seperti kamera, lighting, dan lain sebagainya. Kalau soal streaming dan internet kami juga dibantu oleh tim dari AIMS soal internetnya. Jadi itu. Sementara para peserta melakukan gladi resik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang ditugaskan untuk tilawat Al-Quran dan terjemah, pembacaan nazm, pembacaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembacaan kutipan buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, serta yang bertugas untuk bertanya kepada huzur tercinta. Mereka diberi arahan dan masukan oleh Ibu Sadr LI dan Ibu Muafin Sadr Wakifat agar pada saat dimulainya acara semua berjalan dengan lancar. Meski begitu, sejatinya para peserta telah mempersiapkan diri untuk mulakat virtual ini sejak jauh-jauh hari. Beberapa dari mereka bahkan belajar bahasa Inggris secara otodidak agar dapat berkomunikasi bersama huzur lebih baik lagi. Acara mulakat ini saya lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggrisnya otodidak sendiri di rumah. Sebelumnya saya dengan beberapa teman lainnya yang juga berkesempatan mengikuti mulakat, kita membuat kelompok untuk belajar mengenai bahasa Inggris ini. Kita memantapkan dengan percakapan-percakapan dan latihan-latihan seputar kehidupan dan juga mengenai kejemaatan. Dengan tujuan yaitu untuk mempersiapkan utamanya bahasa dan juga mental kita ketika ditanya mengenai kejemaatan tersebut. Lalu selain itu tentunya kita harus mempersiapkan mental dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapat karunia untuk membacakan hadis. Maka dari itu saya ada persiapan lebih untuk menyampaikan hadis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu saya harus memfasihkan kembali bahasa Arab saya, juga dalam bahasa Urdu. Maka saya perlu untuk belajar lagi bagaimana pengucapan yang baik dan juga pelafalan yang baik dalam bahasa Urdu tersebut. Beberapa jam sebelum acara dimulai, gladi resik kembali digelar. Namun kali ini dilakukan bersama dengan Bapak Munir Odeh dari pusat London untuk memastikan kelancaran jaringan. Seluruh peserta telah duduk berbaris rapi, berbalut seragam putih dan merah muda yang anggun, menandakan mereka telah siap untuk bertemu dengan huzur tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today, there is no book on the face of the earth for mankind, except for the Quran. You have memorized the whole passage? Yes, I memorize all the texts for huzur. Oh, mashallah, you have very good memory. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Karunia buat saya bisa menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami terkait buku Bahteranuh kepada huzur dengan lancar. Itu merupakan hal yang membahagiakan sekali. Insya Allah karunianya tidak hanya untuk saya yang menyampaikan, semoga juga huzur memahami apa yang saya sampaikan dan juga teman-teman wakifat yang hadir di mulakat ini beserta panitia maupun jajaran dari PPLI mampu memahami apa yang saya sampaikan pada momen mulakat wakifat hari ini. Mahabbat ke nagmat gaenge hum, akhuwat kita ne uraenge hum. Alhamdulillah seneng banget, terus juga ada rasa terharu bisa nunjukin nazm di depan huzur tercinta. Menurut aku ini tuh bener-bener karunia dari langit, karena
di mata aku huzur itu saat ini orang yang paling suci di dunia gitu. Jadi bisa nazm di depan huzur tuh suatu karunia yang sangat amat mulia. Ya yang pasti senang banget, terus pas tampil juga ada rasa deg-degan karena dilihatin langsung sama huzur. Tapi ya setelah selesai saya lega, terharu, senang. Ya, sebetulnya saya tidak melatih dari awal untuk nazam ini, dan anak-anak yang tampil, ya para nasirat yang tampil nazam, dikarenakan orang Indonesia talafuznya masih kurang baik, jadi ada kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan dalam talafuz, walaupun secara umum nazamnya sudah bagus. Nah, di situ saya menawarkan diri sebetulnya biar saya yang memperbaikinya. Dan alhamdulillah sudah 2 kali latihan, baik secara online maupun secara offline. Secara online kita latihan 2 hari yang lalu, dan secara offline tadi pagi-pagi kita di sini. Dan alhamdulillah anak-anaknya sangat bagus, suaranya bagus, nadanya juga bagus, ya. Dan telafuznya sudah mulai membaik, walaupun kita tidak akan bisa sesempurna orang yang Urdu tentunya. Entah mengapa waktu tadi saya tilawat tiba-tiba saya tuh plong sekali teh. Jadi yang tadinya waktu latihan saya merasa gemeteran ataupun gimana, tapi tadi waktu membacakan tilawat di depan huzur, alhamdulillah saya tidak ada rasa gemeteran sedikit pun. Kita kan sudah ada rehearsal juga, sudah ada gladi, itu deg-degan banget, gemeter gitu ya. Tapi ketika tampil langsung di hadapan huzur, alhamdulillah diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, jadi bisa lebih leluasa, lebih luas dalam menyampaikan hadis tersebut. कि मेरे स्कूल में अहमदी और गैरअहमदी बच्चे पढ़ते हैं। कभी-कभी अहमदियत पर बात होती है। मैं अपने इल्म के मुताबिक उनको जवाब देती हूँ और उनके साथ अच्छा सलूक भी रखती हूँ। Perasaannya senang, terus wajahnya kata mama saya jangan sedih-sedih, jadi wajahnya cerah, jadi hatinya juga cerah sekarang habis ketemu dengan huzur. Dan tadi ada pertanyaan yang menurut saya cukup menggelitik, di mana anak-anak bertanya bagaimana kewakafan mereka setelah mereka menikah. Dan itu dijawab dengan huzur bahwa seorang wanita adalah tetap sebagai laznah, dan apabila ingin meneruskan wakafnya, tentu setelah dia dewasa, dia memiliki otoritas terhadap dirinya. Ya, kalau waktu kecil maka harus persetujuan dari orang tua, tapi begitu dewasa di atas 21 tahun, maka dia memiliki kewenangan otoritas terhadap wakafnya gitu ya. Huzur memberikan arahan yang sangat luar biasa dan sangat sabar ya. Dan huzur sangat senang dengan apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita. Huzur Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulakat virtual bersama huzur berjalan dengan hikmat. Satu persatu susunan acara berjalan sesuai yang diharapkan. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan huzur. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini 15 Januari 2023, tahun yang diawali dengan pertemuan yang sangat luar biasa, sangat berberkah bagi kami semua, PPLI dan tentu wakifat yang selama ini di bawah pembinaan dari pengurus pusat Lajnah Imailah Indonesia. Perasaan saya hari ini sangat luar biasa mendengarkan langsung huzur memberikan bimbingan arahan kepada para wakifat, dan huzur bisa kami lihat sangat senang dengan apa yang kami tampilkan, mulai dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian video, dan juga interaksi yang terjadi di dalam mulakat hari ini. Jayalah Indonesia. Masya Allah, perasaan haru juga bahagianya sampai kepada kita ya para pemirsa MTA Indonesia. Kita ucapkan mubarak kepada seluruh wakifat yang sudah memiliki kesempatan untuk mengikuti acara virtual mulakat bersama dengan Yang Mulia Huzur tercinta.
Karunia yang luar biasa dan pengalaman yang tak pernah terlupakan tentunya untuk seluruh wakifat yang memiliki kesempatan bertanya maupun untuk wakifat yang sudah hadir. Semoga jawaban dari Yang Mulia Huzur tercinta dapat kita resapi, kita maknai, dan kita amalkan dalam kehidupan kita kelak untuk menjadi penghidmat di dalam jemaat ilahi ini. Baiklah, tidak terasa tayangan tadi sudah kita saksikan bersama ya pemirsa MTA Indonesia. Pada episode berikutnya, kita akan berbincang dengan narasumber kita mengenai virtual mulakat bersama dengan Huzur Aidallahu Ta'ala bin Asriil Aziz. Tetap saksikan program Lajnah Activity serta program lainnya di kanal kebanggaan dan kesayangan kita bersama MTA Indonesia. Saya Reni Zahra Pratiwi bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.